Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Andria. Topik di video berikut adalah pendidikan kesehatan. Masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua prinsip, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik itu menyangkut aspek non-perilaku, misalnya lingkungannya. Kemudian aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Berdasarkan dua masalah kesehatan tersebut, pendekatan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Dalam konsepsi promosi kesehatan, pendidikan kesehatan merupakan faktor yang sangat penting, di mana pendidikan kesehatan mengacu pada setiap gabungan pengalaman belajar yang dipolakan untuk apa? Untuk memudahkan penyesuaian-penyesuaian perilaku yang dilakukan secara sukarela untuk memperbaiki kesehatan individu. Sekarang kita masuk di definisi. Yang pertama, pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan atau aplikasi konsep pendidikan dan konsep sehat. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses belajar yang timbul karena adanya kebutuhan akan kesehatan, kemudian dijalankan dengan pengetahuan mengenai kesehatan yang menimbulkan aktivitas perorangan dan masyarakat dengan tujuan menghasilkan kesehatan yang baik. Selanjutnya adalah konsep sehat adalah konsep di mana seseorang dalam keadaan sempurna baik fisik, mental, dan sosialnya serta bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahannya. Konsep pendidikan kesehatan adalah proses belajar mengajar pada individu atau kelompok masyarakat tentang nilai-nilai kesehatan sehingga mereka mampu mengatasi masalah kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan. Secara umum, tujuan pendidikan kesehatan adalah mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan. Namun, tujuan tersebut jika kita lihat secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan kesehatan bertanggung jawab mengarahkan cara-cara hidup sehat menjadi kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari. Kedua, menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Ketiga, mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Ada kalanya juga pemanfaatan sarana pelayanan yang ada itu dilakukan secara berlebihan atau justru sebaliknya, kondisi sehat tetapi tidak menggunakan sarana kesehatan yang ada dengan semestinya. Selanjutnya adalah kita masuk di sasaran pendidikan kesehatan. Sesuai dengan program pengembangan di Indonesia, sasaran dari pendidikan kesehatan itu meliputi masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, kelompok tertentu. Di sini maksudnya adalah wanita, kemudian pemuda, remaja, termasuk lembaga pendidikan dan individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual. Sekarang kita masuk di ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan ini berdasarkan beberapa aspek. Nah, kita masuk yang pertama, satu, berdasarkan aspek kesehatan. Yang pertama adalah aspek promotif. Sasaran pendidikan adalah kelompok orang sehat. 80-85% populasinya. Nah, kemudian derajat kesehatan di sini cukup dinamis meskipun dalam kondisi sehat tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Yang kedua adalah aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencangkup 3 kegiatan. Yang pertama adalah pendidikan tingkat pertama atau primer. Sasaran dari pendidikan ini adalah kelompok resiko tinggi, misalnya ibu hamil dan menyusui, perokok, obesitas, dan pekerja seks.
Tujuan upaya pendidikan adalah untuk menghindarkan mereka dari jatuh sakit atau terkena penyakit. Nah, kemudian yang kedua, pencegahan tingkat kedua atau sekunder. Sasaran pendidikan adalah penderita penyakit kronis, misalnya asma, DM, TBC, dan lain-lain. Tujuan pendidikan adalah memberikan penderita kemampuan untuk mencegah penyakitnya bertambah parah. Selanjutnya adalah pendidikan tingkat ketiga atau tersier. Sasaran dari pendidikan ini adalah kelompok pasien yang baru sembuh dengan tujuan memungkinkan penderita segera pulih kembali dan mengurangi kecacatan semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah pendidikan kesehatan berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan. Yang pertama, tatanan keluarga. Sasaran utamanya adalah orang tua. Kemudian yang kedua, tatanan sekolah. Sasaran utama adalah guru. Ketiga, tatanan tempat umum. Sasaran adalah pemilik, pemimpin, atau manajer. Kemudian yang keempat, tatanan tempat umum dengan sasaran para pengelola tempat-tempat umum. Nah, kemudian yang kelima adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah pimpinan fasilitas kesehatan tersebut. Nah, ruang lingkup berdasarkan tingkat pelayanan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dengan konsep 5 level of prevention. Ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama, health promotion, ini merupakan peningkatan kesehatan. Kemudian yang kedua, specific protection, ini perlindungan khusus. Kemudian early diagnosis and from treatment, ini merupakan diagnosis dini dan pengobatan segera. Kemudian yang keempat, disability limitation, ini merupakan pembatasan kemungkinan cacat. Kemudian yang kelima, rehabilitation, ini adalah rehabilitasi. Tahapan kegiatan pendidikan kesehatan. Perlu diingat di sini bahwa mengubah perilaku seseorang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan kesehatan dilaksanakan secara ilmiah melalui tahap sensitisasi, kemudian publisitas, kemudian edukasi dan motivasi. Yang pertama adalah tahap sensitisasi. Untuk tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya kesadaran terhadap adanya pelayanan kesehatan, kemudian fasilitas kesehatan dan kegiatan imunisasi. Kegiatan pada tahap ini tidak dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan tidak mengarah pada perubahan sikap serta tidak atau belum bermaksud mengubah perilaku tertentu. Kegiatan tersebut hanya sebatas pemberian informasi tertentu. Bentuk kegiatan bisa berupa radio spot, poster, atau sebaran. Selanjutnya adalah tahap publisitas. Tahap ini merupakan kelanjutan tahap sensitisasi yang bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di mana? Di puskesmas, posyandu, polindes, dan puskesmas pembantu. Tahap selanjutnya adalah tahap edukasi. Tahap edukasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan belajar mengajar. Tahap selanjutnya adalah motivasi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi. Ini berarti bahwa setelah mengikuti pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat mampu mengubah perilaku sehari-harinya sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Kegiatan-kegiatan dilakukan secara berurutan dan bertahap. Oleh karena itu, pendidik kesehatan harus menguasai ilmu komunikasi untuk tahap sensitisasi dan publisitas, serta menguasai ilmu belajar mengajar untuk melaksanakan pendidikan kesehatan pada tahap edukasi dan motivasi. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.